Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang makna dan kandungan daripada surat Ali Imran ayat 159. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Baik, terjemahan secara keseluruhan, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri darimu, dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik, ayat tadi yang dibacakan ya, berkaitan dengan pembahasan kita pada kesempatan ini. Menurut Hasan Al-Basri, ayat ini ya, merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lemah lembut, yang bersikap lemah lembut. Ya, dengan akhlaknya tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau menjadi seorang rasul. Tentu hal ini ya, terlihat dari akhlak beliau yang sejak kecil tidak pernah berkata kasar kepada siapapun, tidak keras hati, tidak suka berteriak-teriak meski di pasar, tidak pernah membalas kejahatan orang lain, melainkan beliau selalu memaafkannya. Nah, sifat-sifat beliau ini ya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga para sahabat tidak pernah meninggalkan ya, atau mengkhianati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Melainkan mereka semakin mencintai, semakin dekat, kemudian terus membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Ini merupakan buah daripada akhlak yang Rasulullah SAW tampilkan. Nah, para sahabat Rasulullah SAW bukan tanpa kesalahan, ya, akan tetapi sama seperti manusia pada umumnya, mereka juga sering melakukan kesalahan karena ketidaktahuan mereka. Namun mereka itu cepat-cepat beristighfar, ya, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa memaafkan mereka dan mendoakan serta memohonkan ampun terhadap mereka terhadap apa kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ya, oleh para sahabat. Ya, meskipun demikian, para sahabat juga tidak luput daripada kesalahan.
Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu mengajak para sahabat bermusyawarah ketika dalam suatu urusan, ya, sehingga sikap beliau itu membuat para sahabat semakin bersemangat, ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pada bagian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menekankan kepada beliau jika telah mempunyai tekad yang kuat, ya, perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata lain menyerahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setelah bermusyawarah kemudian punya tekad yang kuat dan disepakati oleh bersama-sama dalam musyawarah tersebut, ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas perencanaan yang mereka rencanakan dalam musyawarah tersebut. Nah, bagi orang yang sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia pun, ya, menyukai orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyukai hamba Allah, hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita pahami bersama, kita ketahui bersama bahwa jika seseorang telah cinta pada orang lain, ya, sebagai contoh misalkan cinta orang tua kepada anaknya, maka apapun yang anaknya minta pasti akan dipenuhi. Ya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan segan-segan untuk memberikan apa yang hambanya inginkan, ya. Nah, tentu dari apa yang tadi saya sampaikan bahwa manusia itu diperintahkan untuk mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yakni sebagai sikap lemah lembut, ya, dan tidak keras hati, sehingga ia dicintai oleh orang lain, ya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kita juga harus senantiasa mengedepankan budaya musyawarah, ya. Setiap akan melakukan apapun, jika itu urusannya adalah urusan bersama, maka senantiasa harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, ya, agar hasilnya itu tidak hasilnya itu bagus, ya. Hasilnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bersama-sama seperti itu. Kemudian peringatan untuk tidak lupa untuk bertawakal, karena apabila kita sudah bermusyawarah kemudian punya tekad yang kuat, kita melaksanakan usaha tapi tidak dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan berkah atas apa yang kita rencanakan, ya. Kemudian bagi orang yang sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, pada hambanya dengan kecintaan yang luar biasa. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keterkaitan antara ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari dari penjelasan tadi bahwa menyerahkan segala sesuatu urusan yang telah kita usahakan secara maksimal memang menjadi keharusan bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Nah, itulah yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Al-Qur'an dengan perintah tawakal bukan berarti menganjurkan seseorang agar tidak berusaha atau mengabaikan hukum sebab akibat, ya. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hambanya itu hidup dalam realita yang menunjukkan bahwa tanpa usaha tidak mungkin seorang dapat menggapai apa yang dicita-citakannya, tidak mungkin seorang itu dapat mencapai tujuannya tanpa ada pengorbanan dan usaha yang lainnya. Nah, begitulah konsep tawakal, ya. Jadi kita itu berusaha dulu, ya. Usaha, ya, kemudian hasilnya adalah
Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan setiap usaha itu tidak akan mengkhianati hasil itu tidak akan mengkhianati usahanya ya. Jadi setiap usaha yang kita lakukan pasti ada hasilnya yang didapatkan. Baik, secara ringkas bahwa keterkaitan surat Ali Imran ayat 159 ini dalam kehidupan kita yaitu bahwa setiap usaha dalam menggapai cita-cita ya pasti ada kemungkinan mengalami kegagalan dan kegagalan itu jangan dijadikan sebagai hambatan ya. Tapi eh, kegagalan itu sekali lagi bukan dari akhir segalanya. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu siap menghadapi hal yang terburuk tentunya ya. Jadi akan mampu menghadapi segala cobaan, rintangan ya. Dan harus membuat rencana-rencana cadangan tentunya ya yang harus dipersiapkan ketika ada satu planning kita yang tidak tercapai seperti itu ataupun gagal ya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayru taghdu himasan wa taruhu bitonan. Ya. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki ya sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung ketika burung itu pergi keluar dari sarangnya pagi hari kemudian dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan keikhlasan dalam setiap urusan dan tentu dengan dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian dalam belajar ini juga sama, harus ada yang dikorbankan waktu, kemudian harta ya karena belajar saat ini perlu harta yang banyak ya. Memerlukan kuota ya, beli pulsa dan sebagainya. Ya. Maka setelah kalian memenuhi itu ya kemudian kalian belajar, kemudian menghafal, kalian mencatat, kemudian berdiskusi, maka pengetahuan itu akan muncul ya, akan Allah berikan kepada setiap hambanya tentu dengan segala usaha yang dilakukan dan kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal yang sungguh-sungguh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.